Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lydia Fatma Auwalia dengan NIM 122030084 akan memaparkan hasil observasi yang dilakukan di Madrasah Aliyah Miftahul Anwar Garut, yaitu seputar profil pembelajaran bahasa Arab, tujuan dan materi pembelajaran bahasa Arab, perencanaan pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, evaluasi pembelajaran bahasa Arab, faktor pendukung dan penghambat pembelajaran bahasa Arab, hasil pembelajaran bahasa Arab, dan yang terakhir, saran, masukan, juga rekomendasi bagi guru bahasa Arab di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu mengenai profil pembelajaran bahasa Arab. Di dalam profil pembelajaran bahasa Arab ini terbagi 3. Ada kurikulum, keadaan guru, dan keadaan siswa. Untuk kurikulum yang digunakan di sekolah ini, di kelas 10 itu menggunakan kurikulum merdeka. Nah, berbeda dengan kelas 11 dan kelas 12 yang masih menggunakan kurikulum 2013 atau disebutnya dengan Kurtilas. Untuk kurikulum di sekolah ini, terdapat ciri khas tersendiri pada pelajaran bahasa Arab, yaitu terdapat tambahan pelajaran lain seperti pelajaran nahwu dan sorof, atau kalau di bahasa Arab itu disebut dengan gramatikal, yang dimana berbeda dengan waktu belajar, semacam ada pengayaan tersendiri untuk menambah pemahaman siswa, karena tugas akhir di kelas 12 itu ada khusus baca kitab kuning, seperti membaca kitab Safinah. Yang kedua mengenai keadaan guru. Nah, untuk guru bahasa Arab di sekolah ini hanya ada satu aja, yaitu Bapak Rifat Syafi'i, yang dijadikan objek dalam wawancara di sekolah tersebut. Jadi, beliau mengajar semua kelas yang berjumlah 7 kelas. Yang ketiga ada keadaan siswa. Nah, untuk variasi siswa itu sendiri sangat mencolok antara siswa yang berada di pesantren dan dari luar pesantren. Terutama yang dari luar pesantren yang sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab. Sebagai guru bahasa Arab yang tentunya mengajar anak-anak seperti itu merupakan tantangan yang luar biasa. Untuk jumlah siswa di sekolah tersebut itu terdapat 245 orang yang terdiri dari kelas 10, 11, dan 12. Untuk fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut, itu terdapat proyektor, whiteboard, dan spidol yang mendukung aktivitas pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, ada tujuan dan materi pembelajaran bahasa Arab. Untuk tujuan dan materi pembelajaran bahasa Arab, di awal tahun pelajaran itu memiliki target masing-masing setiap kelas. Jika kelas 10, itu capaiannya minimal mereka bisa merangkai kata, terutama di dalam masalah imla. Jika untuk kemampuan berbicara, minimal mereka bisa mengucapkan kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Arab dengan makharijul huruf yang benar. Nah, jika dari segi kawaid, itu ada jam pelajaran tersendiri. Untuk materi pembelajaran, semua mengikuti modul ajar yang telah disusun dan dirancang sedemikian rupa sehingga bisa memudahkan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Miftahul Anwar. Yang ketiga, terdapat perencanaan pembelajaran bahasa Arab.
Untuk perencanaan pembelajaran bahasa Arab, dari segi membuat RPP ataupun modul ajar, itu semuanya dibuat di awal tahun pelajaran. Jadi semuanya untuk satu semester itu diselesaikan semuanya. Dengan kata lain, modul ajar ataupun RPP dibuat setiap satu semester sekali, tidak sekaligus dibuat satu tahun penuh. Yang keempat ada pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya, itu ketika masuk kelas, terkadang ada materi yang sesuai dengan apa yang ditulis di RPP. Namun, terkadang juga menyesuaikan dengan kondisi anak-anak di kelas, terutama di jam-jam pelajaran terakhir. Untuk pembelajaran bahasa Arab itu, minimal satu pertemuan, siswa bisa menguasai 1 sampai 2 maharoh. Misalkan hari ini belajar mengenai istima. Jadi, siswa disuruh untuk mendengarkan dulu, kemudian menyampaikan teks percakapan. Lalu, diucap ulang oleh seluruh siswa. Nah, untuk metode yang digunakan, itu biasanya tergantung materi yang diajarkan, juga melihat situasi siswanya itu sendiri. Yang kelima ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi pembelajaran itu dilakukan dalam bentuk latihan setiap pertemuan di akhir pembelajaran. Jadi, guru mengadakan evaluasi setelah selesai belajar, baik itu dalam bentuk tugas ataupun ulangan harian yang bertujuan agar siswa bisa mencerna dan memahami pelajaran yang telah disampaikan. Yang keenam, ada faktor pendukung dan penghambat selama pembelajaran. Faktor pendukung saat pembelajaran bahasa Arab di sekolah ini yaitu adanya media seperti proyektor yang bisa menambah minat dan semangat belajar siswa, terutama dengan adanya kuis singkat untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Nah, untuk faktor penghambatnya, dari guru mungkin kadang tidak menyiapkan media pembelajaran dengan baik. Untuk dari siswanya itu sendiri, terkadang ada yang datang terlambat ke kelas, terutama di jam-jam pertama dan perbedaan latar belakang yang sangat mencolok. Yang ketujuh, ada hasil pembelajaran. Untuk hasil pembelajaran, sejauh ini hanya berbentuk pemahaman saja, belum ada yang berbentuk produk jadi. Nah, pemahaman siswa sejauh ini cukup mencapai tujuan pembelajaran. Untuk maharoh kitabah, itu kisaran 60-70% siswa. Untuk maharoh kalam, sekitar 30%. Dan untuk qawaid, itu masih rendah, kisaran 20%. Jadi, untuk maharoh yang paling menonjol itu di maharoh kitabah. Yang kedelapan, ada saran, rekomendasi, ataupun harapan untuk guru bahasa Arab. Demi kemajuan pembelajaran bahasa Arab selanjutnya, diharapkan guru-guru bahasa Arab bisa menguasai 4 maharoh dasar dalam bahasa Arab, sehingga mereka ketika mengajarkannya kepada siswa, mereka sendiri sudah mahir dalam hal tersebut. Selain itu, guru bahasa Arab harus rajin membuat media pembelajaran yang menarik dan inovatif supaya siswa termotivasi dan semangat untuk belajar. Guru bahasa Arab juga diharapkan dapat mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran, seperti metode ceramah, diskusi, tugas kelompok, dan proyek untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa.
Dan yang paling penting, guru bahasa Arab harus bisa melatih semua maharah. Tidak hanya fokus pada membaca ataupun menulis, tetapi juga bisa melatih keterampilan mendengarkan dan berbicara secara aktif. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan kecintaan siswa terhadap bahasa Al-Quran. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, ada beberapa saran yang dapat dijadikan acuan. Pertama, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan memanfaatkan berbagai aplikasi, video, dan game edukatif untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan suasana Arab. Misalnya dengan memajang poster kaligrafi, lagu-lagu Arab, ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertemakan Arab. Terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung dengan bahasa Arab melalui kegiatan berbicara, menulis, dan mendengarkan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Salah satunya dengan mengembangkan bahan ajar yang relevan dan up-to-date. Bahan ajar yang menarik dan sesuai dengan minat siswa itu akan membuat mereka lebih termotivasi dalam belajar. Selain itu, guru juga dapat mengadakan kegiatan ekskul yang berkaitan dengan bahasa Arab, seperti debat, lomba pidato, ataupun pertukaran pelajar. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, siswa dapat mempraktikkan kemampuan berbahasa Arab mereka secara langsung. Harapannya, pembelajaran bahasa Arab di Indonesia akan semakin berkembang dan diminati oleh banyak siswa. Dengan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua, pembelajaran bahasa Arab dapat menjadi lebih berkualitas. Diharapkan pula pada guru bahasa Arab terus meningkatkan kompetensinya dan mengikuti perkembangan metode pembelajaran yang terbaru. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pengajaran bahasa Arab, seperti universitas ataupun pusat bahasa. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Arab di Indonesia dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencetak generasi muda yang cinta Al-Quran dan mampu menguasainya dengan baik. Sekian hasil observasi yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.